Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Kata Dokdan. Nah, kali ini aku akan membahas tentang berita yang viral ini, yaitu tentang anal seks. Jadi, simak video ini sampai selesai. Halo semuanya, kalian sudah pernah dengar nggak tentang berita tadi? Jadi ada ada seorang ayah dari public figure yang dilaporin sama istri sirinya karena melakukan anal seks. Dan ini ternyata dapat menyebabkan trauma berat pada bagian pantat si istri saat tersebut. Nah, kali ini aku akan bahas detail tentang anal seks. Dan ini aku ada beberapa pertanyaan yang sudah kalian tanyakan tentang anal seks dan aku akan bahas satu persatu. Oke, pertanyaan pertama adalah, Dok, apa itu anal seks? Jadi sebenarnya anal seks itu adalah suatu seks di mana posisi penis itu tidak dilakukan penetrasi ke dalam vagina, tapi melalui lubang pantat. Nah, anal seks ini bisa dilakukan oleh pasangan yaitu pria dan wanita, atau juga dapat dilakukan oleh kaum homoseksual yaitu untuk pria dan pria. Jadi apapun atau jenis kelamin apapun yang melakukannya, pokoknya kalau penis masuk ke dalam pantat itu disebut dengan anal seks. Kemudian pertanyaan kedua adalah, apakah anal seks termasuk dalam kelainan seks? Jadi dalam istilah kedokteran sebenarnya anal seks ini bukan termasuk dalam kelainan seks atau bukan termasuk dalam gangguan jiwa. Nah, jadi dalam istilah kedokteran itu ada beberapa jenis seks yang dikategorikan sebagai suatu kelainan. Contohnya adalah sadomasochism. Sadomasochism adalah suatu keadaan di mana orang melakukan seks di mana salah satu pihaknya itu suka menyakiti atau melakukan perbuatan yang sadistik. Sedangkan di satu sisi pihak lawannya itu suka disakiti atau disebut dengan masokis. Kemudian kelainan seks yang kedua yang sering kali ditemukan adalah nekrofilia. Mungkin kalian pernah baca di internet atau di berita-berita ada orang yang bersetubuh dengan mayat. Nah, itu yang disebut dengan nekrofilia. Kemudian kelainan seks yang lain adalah bestialisme. Bestialisme adalah suatu kelainan seks di mana seseorang melakukan seks dengan binatang. Contohnya ketika seseorang memperkosa ayam atau sapi atau kambing, itu termasuk dalam kelainan seks. Jadi anal seks ini bukan kelainan seks ya. Tapi kalau misalnya di Indonesia, mungkin posisi ini itu bukan sesuatu yang masih lazim. Atau ini seringkali dikaitkan dengan norma-norma. Karena menurut orang Indonesia yang menganut budaya timur, seks itu harusnya penis itu masuk ke dalam liang vagina, bukan ke dalam pantat. Tapi kalau di budaya barat, anal seks ini adalah suatu yang lazim. Karena buat mereka ini adalah suatu variasi seks biasa. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, amankah melakukan anal seks? Nah, sebenarnya untuk pertanyaan ini itu jawabannya adalah tidak aman. Karena dalam istilah kedokteran, itu anal seks ini sebaiknya tidak dilakukan atau tidak disarankan. Nah, ini ada dua alasan. Alasan yang pertama adalah karena lubang pantat itu tidak didesain seperti lubang vagina. Kalau lubang vagina, dia itu dapat elastis atau dapat melar sesuai dengan kondisi dari si penis. Nah, apalagi kita tahu nih kalau perempuan melahirkan, itu bayi bahkan bisa keluar dari liang vagina. Artinya liang vagina ini memang sudah didesain elastis. Sedangkan kalau lubang pantat itu fungsinya hanya untuk mengeluarkan feses atau kotoran, sehingga tidak didesain untuk melakukan seks. Nah, kalau misalnya dipaksa untuk melakukan seks, maka ada suatu kemungkinan itu terjadi suatu robekan. Contohnya pada kasus berita yang kita baca sama-sama tadi. Kemudian alasan yang kedua adalah karena pada bagian belakang atau pada bagian pantat itu dia tidak punya mekanisme untuk melakukan lubrikasi. Nah, seperti yang kita tahu kalau misalnya perempuan misalnya dalam kondisi terangsang, itu lubang vaginanya akan mengeluarkan suatu cairan pelumas. Tujuannya adalah untuk memudahkan penis melakukan penetrasi dan supaya tidak terjadi luka. Nah, kalau pada bagian pantat mekanisme ini nggak ada. Jadi kalau misalnya penis dipaksa masuk ke lubang pantat, hal ini seringkali mudah menyebabkan trauma karena adanya suatu gesekan dan tidak ada pelumas di sana. Nah, kalau misalnya terjadi robekan, maka yang terjadi adalah kotoran-kotoran atau bakteri yang ada di dalam feses atau kotoran manusia itu tadi itu bisa masuk ke dalam mukosa di dinding pantat dan ini dapat menyebabkan infeksi yang cukup serius. Yang kedua, karena misalnya ada luka, maka sperma dari si penis itu akan melakukan kontak langsung pada dinding dari pantat sehingga ini juga akan meningkatkan resiko terjadi penularan infeksi seksual. Jadi secara kedokteran anal seks ini dianggap tidak aman ya. Kemudian pertanyaan keempat dari kalian adalah, mengapa sih dok anal seks ini diminati? Nah, ternyata anal seks ini itu dianggap sebagai suatu variasi karena ternyata yang suka itu bukan hanya cowoknya saja, tapi ceweknya juga bisa merasakan kenikmatan. Nah, kok bisa? Nah, jadi gini ceritanya. Jadi ada istilah yang disebut dengan G-spot. G-spot itu adalah suatu titik di mana ketika dia dirangsang, maka cewek itu akan merasakan suatu kenikmatan. Dan dipercaya G-spot itu letaknya adalah pada klitoris.
atau pada bagian luar dari dinding vagina. Jadi kepercayaannya masih beda-beda dan sebenarnya letak G-spot pada tiap perempuan itu bervariasi. Nah, ternyata tempat sensitif pada perempuan itu tidak hanya G-spot, tapi ada juga yang disebut dengan E-spot atau anal spot. Nah, di mana sebenarnya bahasanya bukan anal spot ya, bahasanya adalah anterior fornix spot. Jadi bahasa kedokterannya seperti itu, tapi seringkali dianggap sebagai anal spot. Nah, ternyata si E-spot ini letaknya adalah pada dinding vagina pada bagian belakang, dan ternyata titik ini bisa juga dirangsang oleh kepala penis jika si penis itu masuk lewat lubang pantat. Jadi kalau misalnya dimasukin lewat belakang, ternyata titik ini juga dapat kesenggol sehingga dapat menimbulkan rasa nikmat pada vagina, yaitu kena pada bagian E-spotnya. Jadi ini adalah alasan kenapa anal seks itu cukup dinikmati terutama pada masyarakat yang menganut budaya barat. Oke, kemudian pertanyaan terakhir tentang ini adalah bagaimana dok jika ingin mencoba anal seks? Jadi sekali lagi aku tekanin bahwa sebenarnya kita tidak menyarankan melakukan anal seks karena secara kedokteran itu tidak aman. Tapi kalau misalnya kalian ingin mencoba anal seks, ada 3 tips yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, ini untuk kalian kalau misalnya punya pasangan resmi, kalian bisa mengkomunikasikan dulu sama pasangannya. Jadi cerita dulu kenapa kok ingin mencoba variasi seks seperti ini gitu kan. Nah, kalau misalnya pasangannya setuju, baru nanti kalian bisa mencoba dan nyobanya pelan-pelan ya. Tapi kalau pasangan tidak setuju, jangan dicoba. Karena kalau misalnya si cewek atau yang orang yang dimasukin lewat pantat itu tidak setuju, maka hal ini akan menimbulkan suatu rasa trauma dan ini akan meningkatkan resiko terjadi lecet ataupun trauma pada bagian lubang pantat. Kemudian yang kedua, jangan lupa menggunakan pengaman atau jangan lupa menggunakan kondom. Karena seperti kita tahu bahwa ketika kita melakukan hubungan seksual lewat pantat atau anal seks, itu resiko terjadi penularan infeksi menular seksual itu sangat tinggi. Jadi kalau misalnya kalian ingin mencoba ini, pastikan menggunakan pengaman. Kemudian tips yang ketiga adalah jangan lupa menggunakan lubrikan atau menggunakan suatu cairan pelumas. Karena seperti kita tahu bahwa lubang pantat tidak dapat menghasilkan cairan pelumas sendiri. Dan tujuan dari cairan pelumas ini adalah untuk mengurangi gesekan dari penis di lubang dari pantat tadi sehingga meminimalkan resiko terjadinya trauma atau terjadinya luka. Nah, jadi kesimpulannya, apakah anal seks itu boleh dilakukan atau tidak? Jawabannya adalah kembali ke pribadi kalian masing-masing. Namun, kalau misalnya kalian tetap ingin mencoba, itu harus dikomunikasikan dengan pasangan. Tidak boleh ada paksaan, dan yang pasti jangan lupa menggunakan kondom dan pelumas. Nah, itu tadi pembahasan kita sudah sangat lengkap tentang anal seks. Kalau misalnya kalian ingin tahu tentang topik ini lebih lanjut lagi, kalian bisa tanya di kolom komentar dan nanti aku akan jawab. Atau kalau kalian misalnya mau kasih ide nih, dok, kepingin nih dibahas tentang ini di konten selanjutnya, kalian juga bisa komen di kolom komentar. Oke, sampai jumpa dan sampai ketemu pada video sex education berikutnya bersama Dok Dan. Bye-bye.